Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang evolusi. Istilah evolusi adalah istilah yang sering kita dengar, baik itu di dalam pembelajaran biologi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengetahui atau mempelajari tentang evolusi, ada baiknya kita memperhatikan bagaimana keragaman makhluk hidup. Jika kita mengamati berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi, kita akan menemukan berbagai persamaan maupun perbedaan karakteristik makhluk hidup tersebut. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini adalah dari dunia tumbuhan dan ini adalah dari dunia hewan. Nah, sekarang perhatikan hewan dari kelompok primata seperti gibbon, orangutan, gorila, dan simpanse. Bisakah kamu menjelaskan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya? Dengan adanya persamaan ciri-ciri yang dimiliki, mungkinkah beberapa organisme tersebut mempunyai asal mula yang sama? Beberapa ahli evolusi berpendapat bahwa beberapa organisme memiliki nenek moyang yang sama, kemudian keturunannya mengalami perubahan perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Hal tersebut kemudian dikenal dengan proses evolusi. Beberapa bukti molekuler menunjukkan bahwa simpanse lebih dekat kekerabatannya dengan manusia dibandingkan dengan kera lainnya. Nah, sekarang kita memasuki teori evolusi. Teori evolusi adalah perubahan secara lambat laun dalam waktu yang sangat lama. Hal ini terjadi pada lingkungan. Hal inilah yang sering disebut dengan evolusi kosmik. Juga terjadi pada makhluk hidup disebut dengan evolusi organik atau evolusi biologi. Di dalam evolusi organik maupun evolusi biologi ada dikenal istilah mikroevolusi, berarti adanya perubahan tingkat gen atau dikategorikan perubahan tingkat kecil. Ada makroevolusi adalah terbentuknya kelompok baru dalam taksonomi. Hal inilah yang dikelompokkan dalam perubahan secara besar. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana sejarah evolusi. Pertama, Plato. Beliau mengatakan bahwa makhluk hidup merupakan ada kekuatan sang pencipta yang berkaitan dengan sang ilahi. Yang kedua, Aristoteles mengatakan bahwa perubahan dari sederhana menjadi kompleks terhadap pada makhluk hidup maupun hal-hal yang terdapat pada permukaan bumi. Lalu yang ketiga, Kopernikus dan Galileo yang mengatakan bahwa matahari merupakan pusat dari rotasi planet-planetnya. Erasmus Darwin mengatakan bahwa kehidupan memiliki asal-usul yang sama akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kelima adalah George Cuvier dengan fosil bahwa kepunahan spesies akan digantikan oleh spesies yang baru. Nah, inilah merupakan pendapat para ahli evolusi tentang bagaimana kehidupan di bumi maupun pada permukaan bumi. Nah, sekarang dari berbagai ahli evolusi kita memasuki bagaimana teori evolusi Darwin. Karena teori Darwin merupakan teori evolusi yang digunakan sampai saat ini. Hal ini
menyebabkan teori evolusi Darwin terkenal berdasarkan buku yang dipelajarinya, seperti T.R. Malthus atau Thomas Robert Malthus yang menyatakan bagaimana kenaikan jumlah penduduk ternyata lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah makanan. Bayangkan, pertambahan penduduk jauh lebih besar dengan penambahan jumlah makanan. Ini bisa kita bayangkan akan terjadi suatu persaingan yang ketat. Menurut Thomas Robert Malthus, akan terjadi perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup untuk memproses makanan atau seleksi alam. Dari berbagai ahli evolusi, ternyata teori evolusi Darwin lah yang lebih terkenal dibandingkan evolusi yang diungkapkan oleh ahli lainnya. Nah, teori evolusi Darwin ini berdasarkan buku yang dipelajarinya, yaitu Thomas Robert Malthus, yang menyatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan kenaikan jumlah makanan. Hal ini akan terjadi perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup untuk memperoleh makanan. Inilah yang dikenal dengan evolusi Darwin, yaitu seleksi alam. Charles Lyell menyatakan bahwa permukaan bumi yang selalu mengalami perubahan dan setiap lapisan batuan ditemukan fosil yang berbeda. Ini memungkinkan bahwa fosil di lapisan batuan tua adalah fosil yang menyatakan nenek moyang dari lapisan batuan yang lebih. Darwin berhasil mencetuskan teori evolusinya yang tertuang dalam bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang berisi dua teori, yaitu spesies-spesies sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Dari dua teori ini, hal-hal yang mendukung adalah seperti adanya variasi dalam satu spesies. Kita memperhatikan bahwa dalam satu spesies beraneka ragam makhluk hidup menunjukkan adanya variasi. Hal ini disebabkan adanya variasi dan materi genetiknya. Yang kedua, tiap populasi cenderung bertambah banyak. Ini didukung oleh adanya kemampuan makhluk hidup untuk berkembang. Yang ketiga, diperlukan ruang dan makanan yang cukup. Tiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri makhluk hidup, butuh bergerak, butuh makan, berkembang biak, dan lain-lain. Hal ini mendukung bahwa setiap makhluk hidup memiliki ruang serta makanan yang cukup. Yang keempat, individu yang mampu beradaptasi akan tetap lestari. Bila individu tidak mampu beradaptasi, maka makhluk tersebut akan punah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bagaimana teori Darwin melalui video ini. The Galapagos Islands. Young English naturalist Charles Darwin collects animal and plant specimens for study. His observations on these islands will be fundamental in formulating his theories, which many years later will be published in his great work On the Origin of Species. A revolutionary book that changed the way biology was understood, giving rise to new scientific theories.
In this book, Darwin laid down the scientific principle that each species had not always been the way we know it today. Rather, each one had changed and altered over time. Three concepts are important for understanding Charles Darwin's theories: natural selection, evolution, and the origin of species. In animals and plants, losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. This way, a process as simple as natural selection helps us to understand the origin of species. Charles Darwin was one of the most important men of his era, and many consider him among the most influential scientists in history. His theories on the origin and evolution of species were very new for his time and are still studied and discussed to this day. Darwin died in 1882. His legacy changed the thinking of an era and opened the door to a new way of understanding science, the world, and the role humans play on this planet. Demikianlah video yang menerangkan bagaimana tentang teori Darwin. Sekarang kita perhatikan perbandingan teori Lamarck, Weismann, dan teori Darwin. Yang pertama, bagaimana perbandingan teori Lamarck dan Darwin. J.B. Lamarck mengatakan bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan, yang dalam bukunya mengatakan lingkungan berpengaruh pada ciri dan sifat yang diwariskan. Kemudian prinsip use and disuse atau organ tubuh yang digunakan akan berkembang baik, dan sebaliknya organ tubuh yang jarang atau tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Nah, sekarang bagaimanakah Darwin? Evolusi terjadi melalui seleksi alam. Persamaan Darwin dan Lamarck adalah evolusi terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Nah, kita perhatikan gambar berikut adalah menunjukkan teori Lamarck yang menyatakan bahwa jerapah yang dulunya adalah jerapah berleher pendek, yang lama-kelamaan jerapah tersebut karena kebiasaan untuk mendapatkan dedaun dari tumbuhan akan mengalami perubahan pada leher, sehingga dalam waktu yang sangat lama leher jerapah menjadi lebih panjang. Nah, bagaimana menurut Darwin? Ternyata jerapah itu bervariasi, ada jerapah berleher pendek dan ada jerapah berleher panjang. Melihat adanya perubahan lingkungan, maka jerapah leher pendek akan punah karena akan kekurangan makanan, sedangkan jerapah leher pendek akan tetap lestari sampai sekarang. Yang kedua, perbandingan teori Weismann dengan teori Darwin.
August Weismann menyatakan bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor genetik. Sehingga teori evolusi Weismann tidak bertentangan dengan teori Darwin, justru memperkuat teori Darwin. Yang ketiga, perbandingan teori Lamarck dengan teori Weismann. Lamarck mengatakan bahwa perubahan sifat dan fungsi tubuh sebagai akibat adaptasi dengan lingkungannya akan diwariskan pada keturunannya. Contoh, awalnya kepala rusa tidak bertanduk akan mengalami perubahan menjadi bertanduk. Ini disebabkan karena ada kebiasaan pada rusa yang sering mengadu tanduk dengan sesamanya. Weismann menyatakan bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan. Dengan pemotongan ekor tikus, tetap tikus ekor panjang hingga 21 generasi. Nah, inilah merupakan bagaimana tentang pemahaman teori evolusi. Yang akan kita lanjutkan pada topik berikutnya. Terima kasih.